عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة وحرم وترجمان بلسان الكلام ومن دعا العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وكرم قديما ورحمة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله سيد الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الإمام عبد الرحمن السبكي في أصولهم وفرعهم ثم إلى حضرة سيد الإمام شيخ زين الدين بن علي المالي بهري سيد الإمام شيخ نواب بن عمر البنتاني حبيب بن عمر بن محمد سيد الحفيظ سيد الشافعي الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ومن بركاتهم وأسرارهم ونفعل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian, pada hari ini puasa kita yang ke-16 yang nanti malam kita berada di tanggal 17 Lailatul Furqan. Lailatul Furqan yang di tanggal 17-nya itu adalah peristiwa Mauqi'atul Badrin Al-Kubra, Perang Badar, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar tersebut memperbanyak ya hayy ya qayyum. Nangis baginda Rasulullah dalam perang. Berdoa baginda Rasulullah sebelum perang, karena mereka para sahabat sampai di Badar itu dari kota Madinatul Munawwarah ke Badar itu 300 km jalan. Tiga 300 kilo jalan di tengah terik matahari yang sangat dahsyat di pertengahan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Baru pertama kali puasa kaum muslimin kala itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perang Badar namanya, karena peristiwa tersebut di Badar jauh sekali. Ada yang jalan kaki, ada yang cuma menggunakan keledai. Kebanyakan mereka jalan kaki. Sampai di Badar, banyak para sahabat tidak kuat. Tertidur mereka. Tinggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tertidur. Beliau mendekati pohon
beliau sholat 2 rakaat. Dalam sholat 2 rakaat beliau memperbanyak ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, sampai terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terbangun, beliau mengikut doa Rasulullah, sampai mereka para sahabat yang lain pun mendengar doa baginda Rasulullah ya hayyu ya qayyum. Akhirnya seluruh para sahabat ikut doa. Yang tadinya terlelap tidur, mereka ikut doa baginda Rasulullah. Sampai 3.000 malaikat yang dari atas langit sana turun untuk membela Rasulullah dan pasukan baginda Rasulullah SAW. Yaumal tagal jam'ah. Yaumal tagal jam'ah, yaitu artinya hari di mana 2 pertahanan berada dalam satu perjuangan, dalam satu medan, kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir. 16 Ramadan yang sekarang kita berada, itu di antara hasil apa yang sudah kita lakukan di awal-awal Ramadan. Awal-awal Ramadan kita baik, insyaallah di pertengahan pun baik insyaallah, dalam keadaan kuat. Karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang puasa dan malamnya tarawih mutlak. Kalau misalnya ada orang enggak mendirikan salat tarawih, bagaimana mau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Persyaratan mutlak dia salat tarawih. Dan bagaimana mungkin kalau ada orang tidak puasa kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tak mungkin. Jadi modal dasar kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 83 tahun. Beberapa bulan. Kalau tahun kemarin kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, seakan umur kita sudah 83 tahun. Kalau tahun kita sekarang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya tambah. Sementara umur kita ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada 60. Dan bagaimana kalau misalnya usia kita 60, 70 tapi belum mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, ini yang merugi. Umur boleh jadi tua tapi dia tidak mendapatkan keajaiban malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan nikmatnya puasa, nikmatnya ibadah, karena dia punya ilmu. Gak ada orang mendapatkan lezatnya ibadah tanpa ilmu, gak ada. Mau dicari di gunung gak ada, mau dicari di lautan gak ada, ditaruh di hutan pun gak ada. Oh, dia ibadah lezat, gak, bohong. Orang mendapatkan kelezatan ibadah kalau dia mempunyai syariatul Islam, ilmu syariatul Islam. Dia faham tentang syariatul Islam. Faham. Habis faham, dia menghayati. Habis menghayati, mengamalkan. Apalagi kemudian dia tebarkan. Kita dari satu proses belum? Ya, kita dari satu proses belum. Padahal kalau kita ngaji di bulan Ramadan, sekali kita ngaji itu sekali. Ini sekarang kita ngaji di bulan suci Ramadan. Ngaji yang disebut dengan ngaji membahas hukum. Bukan cuma sekadar kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu raj'a wa busatil jibalu bassa, kata membantah itu baca Quran. Tidak sebagaimana banyak orang awam memahami itu ngaji, belum ngaji, itu baru baca Al-Quran. Ini orang baru baca Al-Quran aja udah telap. Ya, udah banyak telap. Telap itu ibaratnya layangan kalah diadu. Telap, ketel. Allahu Akbar. Nah, ini kemerosotan kaum muslimin. Dan kemudian kaum muslimin gampang diadu domba. Karena umat Islam tidak bersatu. Gampang diadu domba. Hanya orang-orang bodoh lah yang gampang diadu domba. Hanya orang-orang bodoh yang gampang diadu domba. Kita dengarkan apa yang telah dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani.
Saum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Apa yang disebut dengan Ramadan yang sekarang kita berada, Ramadan. Gitu. Wa dzalika bi an yatruka sa'iral mufattirati fi ayyamihi. Puasa Ramadan dia meninggalkan seluruh hal yang membatalkan. Makan, minum sengaja batal. Berjima dengan istri sengaja batal. Membatalkan puasa. Fi ayyamihi, di hari Ramadan, di hari itu mulai terbit fajar, yaitu dari mulai tadi subuh. Ya, dari mulai tadi subuh muadzin kita, Masya Allah suaranya, Masya Allah. Ini jamaah sekalian, muadzinnya enak, imamnya enak. Tinggal jamaahnya yang pada datang ke masjid. Betul gak jamaah? Jamaah. Ini imamnya enak, muadzinnya enak. Gak ada dalil buat orang berlama-lama untuk di rumah tidak ke masjid. Ini gimana ceritanya? Emang gak ada hati terenyuh dari panggilan azan dari sang muadzin tadi? Kemudian juga dari sang imam, semuanya enak, Masya Allah, semua Masya Allah. Jazakumullah khair pengurus yang sudah menjadikan muadzin dan imam ini, alhamdulillah. Kalau tadi sang dafi itu bilang imsak, imsak, Masya Allah, itu baru imsak. Orang makan boleh. Ya, mana dafi tadi, dafi mana dafi? Mana dia? Dia imsakin tapi dia nggak dior. Gimana ceritanya? Ya, masuk Bandung, orang sampai Bandung dia nggak sampai Bandung. Mana dafi? Imsak. Ya, bagusnya pakai tarhim. Emang nggak ada yang bisa tarhim? Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'afu anna. Emang nggak ada yang bisa tarhim? Dari sekian banyak orang yang ada di masjid ini, emang nggak ada yang bisa tarhim? Tanda imsak. Ya, tanda imsak. Tarhim. Kalau dulu di Radio Al-Syafiyah selalu di Jakarta ini, atau kalau misalnya jamaah pada ikut Wali Songo dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu terdengar tarhim Ramadan atau tidak Ramadan. Indah sekali. Ya. Bagus sih, bagus. Imsak. Saya kaget, Masya Allah, kaget. Tapi besok lebih bagus lagi pakai tarhim. Ya. Jangan orang bangunin sahur. Bagusnya lagi pakai salawat. Allahumma sholli. Itu. Ada waktu-waktunya. Ya, daripada kita cuma sekedar bilang sahur. Ada orang bilang sahur kencang banget. Ada orang manggil sahur pelan-pelan. Sahur. Astagfirullah. Panggil sahur yang beradab. Itu sahur. Gitu. Astagfirullah. Bagusnya pakai sholawat. Al-Quran setengah jam sebelum adzan pakai baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang enak, Masya Allah. Gak apa-apa setel Muammar, ada masalah. Setengah jam sebelum waktunya sholat subuh. Iya. Ramadan atau di luar Ramadan, nggak ada kata-kata berisik, nggak ada kata-kata berisik. Itu justru keindahan panorama alam itu karena ada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi puasa itu meninggalkan seluruh hal yang membatalkan dari mulai siang dalam syariatul Islam dari mulai subuh sampai maghrib. Min tulu'il fajr shadiq ila al-ghurub. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, kalau udah terbenam matahari waktunya maghrib. Sunnah untuk langsung berbuka walaupun dia adalah seorang muadzin. Buka dulu pakai korma. Habis itu baru adzan. Ya, bukan adzan dulu baru buka. Itu jadi makruh. Ya, bagaimana mungkin dia memberitahukan kepada orang tapi dia sendiri belum berbuka. Fi ayyami biniyatin fil laili, niat di malam hari. Jadi kalau kita puasa di bulan suci Ramadan wajib setiap malam niat. Beda dengan puasa sunnah. Senin, Kamis,
Tanggal 13, 14, 15 di Ayyamul Bid namanya. 13, 14, 15 di setiap bulan Qamaria. Ya, di bulan Islamnya 13, 14, 15. Kemudian di tanggal 28, 29, 30 atau 27, 28, 29 disebut dengan Ayyam Sud. Itu sunnah. Selain Senin Kamis, selain puasa-puasa yang kalau misalnya itu adalah Muharram atau Rajab atau Sya'ban, itu sunnah. Sunnah. Nah kalau puasa sunnah di malamnya nggak pakai niat nggak ada masalah. Di malam harinya nggak pakai niat nggak ada masalah. Misalnya pagi jam 7, jam 8 belum makan, belum minum, juga belum ngerokok. Orang ngerokok membatalkan puasa. Belum makan, belum minum, belum ngerokok, dia lebih baik puasa dah. Boleh. Kalau puasa sunnah niat di pagi hari, waktunya sampai zuhur panjang. Jadi kalau misalnya jam 11 belum makan nasi uduk, belum nasi goreng itu, belum merokok dan sebagainya, ahli pecinta rokok, itu boleh niat untuk apa? Niat puasa sunnah. Tapi kalau Ramadan tidak, setiap malam Ramadan wajib niat. Makanya kan kalau imam aqidu ala shaum bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Menurut mazhab Imam Syafi'i setiap malam wajib niat Ramadan. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau misalnya ada orang dalam mazhab Imam Syafi'i enggak niat puasa Ramadan, besoknya wajib puasa, nanti wajib bayar qadha. 5 hari dia nggak niat, ya udah 5 hari wajib puasa Ramadan, wajib qadha. Puasa Ramadan ini gimana? Ta'zir namanya, hukuman, nggak sah. Nanti dapat hukuman, dia wajib bayar qadha. Jadi Ramadan dia wajib puasa. Kemudian nanti di bulan setelah Ramadan dia wajib qadha. Itu ta'zir. Jadi jangan dianggap remeh. Kan ada banyak sekarang di YouTube dan sebagainya. Bolehlah kita untuk niat puasa langsung 1 bulan, ya kan? Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik, kita nggak tahu mazhab Imam Abu Hanifah, kita tidak tahu menurut mazhab Imam Malik. Boleh ngikut mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik kalau kita tahu rentetannya yang ada. Boleh. Kalau kita tahu rentetan yang ada, kita tahu nggak mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Jamaah, tahu nggak? Tahu? Nggak ada masalah kalau tahu, nggak ada masalah. Islam itu dinamis, nggak ada masalah. Asik kalau kita memahami berbagai macam imam mazhab yang ada. Seperti nanti kita zakat, zakatul fitrah atau zakat fitri. Kita membayar zakat dengan beras atau makanan pokok. Makanan pokok. Dulu di Madura jagung. Dulu di Madura jagung. Jagung. Kemudian di Maluku apa? Sagu. Ya dulu. Sekarang orang Maluku makan beras semuanya, makan nasi semuanya. Satu Nusantara. Di negeri-negeri Arab sekarang lebih indah, lebih mahal gandum daripada beras. Ada sebagian lebih mahal korma daripada beras. Ya udah korma mereka. Apalagi kalau misalnya tuh kormanya korma ajwa, waduh luar biasa. Sama nggak korma ajwa harganya dengan beras? Jauh, masya Allah, jauh. Jadi menurut makanan pokok satu negeri, kalau kita adalah makanan pokoknya ya beras, berarti beras yang wajib kita keluarkan zakat fitrah. Boleh kita bayar uang zakat fitrah, boleh. Mazhab kita Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Dan saya mau tanya lagi kepada jamaah, tahukah mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Tahukah? Tahu kali? Tahu apa? Allahu Akbar. Kalau tahu nggak ada masalah. Islam itu luas. Ya, al-Islam wus'ah.
Islam itu luas. Ingat kalau tahu, dan kita ibaratnya ikut-ikutan. Kalau orang mau kemana kita ikut-ikutan. Lucu banget. Dulu saya waktu lagi ngaji, saya mengikutin guru saya, Malam Syabiatan. Ngikut aja pulang dari pengaji Senin, malam Minggu tuh. Masya Allah. Waktu itu saya masih sekolah, ngikut Malam Syabiatan. Malam bilang, Anda mau ke Kemayoran? Ya Malam, Anda juga mau ke Kebayoran. Beda tuh antara Kemayoran dengan Kebayoran. Anda mau ke Kemayoran? Iya Malam, Anda mau ke Kebayoran? Kemayoran, astagfirullah, iya Malam, Anda pulang, Anda turun. Jadi jangan ikut-ikutan tanpa kita tahu perjalanannya. Artinya nih kita boleh menjalankan syariatul Islam dengan mazhab yang ada. Tahu gak? Permasalahannya tahu gak? Kalau tidak ada, udah yang kita pelajari saja. Ya jamaah, mazhab kita yang kita pelajari apa? Ini yang lebih repot lagi, Imam Abu Hanifah nggak tahu, Imam Maliki dia nggak tahu, Imam Syafi'i nggak tahu, Imam Ahmad nggak tahu. Terus imam apa yang dia mau ikutin? Astagfirullah. Jangan ikutin dia, jangan. Astagfirullah. Terbersit dalam pikiran aja nggak boleh ngikutin. Na'udzubillah min dzalik. Ya jamaah jangan ikut ahli haikal. Tanggung jawab kalau ada orang ngikutin tadi yang disebut. jangan. La haula wala quwwata illa billah. Malaikat mau ditangkap. Yang benar aja. Li ta'atil maula, untuk taat kepada Allah. Jadi ada puasa bukan untuk taat kepada Allah. Misalnya puasa, na'udzubillah min dzalik, ada puasa nyantet. Banyak ada puasa biar dia tertarik kepada kita. Ya kan? Nyantet. Atau orang tertarik apa namanya? Pelet. Bukan pelet ikan, pelet. Biar dia suka Mas. Waduh, itu bukan untuk taat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati itu. Gitu. Minal fajri ila ghurubi syamsi, yang puasa Ramadan dari mulai terbit matahari dari subuh sampai maghrib. Ma salamatin minal haid, selamat dari haid, artinya perempuan tidak lagi haid. Kalau perempuan lagi haid, misal perempuan puasa Ramadan, 5:30 keluar haid, bagaimana? Batal. Atau jam 6, padahal tuh maghrib jam berapa? Jam 6.12. Nggak usah jam 6 dah, jam 6.12 itu maghrib. Jam 6:10 keluar haid. Tetap bayarnya satu hari. Oh nanti saya bayarnya 2 menit aja deh. Misalnya. Enggak. Seperti ada orang sholat, misal orang sholat 4 rakaat sholat duhur, di rakaat keempat lagi tahiyat akhir dia kentut. Padahal udah tinggal assalamualaikum warahmatullahi, tinggal salam ke kanan dia pakai kentut lagi. Gimana dong? Batal. Berarti dia sholatnya dari rakaat pertama lagi, karena hancur itu semuanya. Gitu. Udah tinggal 1 menit, 2 menit keluar haid. Atau darah nifas, melahirkan, wiladah, melahirkan. Darah melahirkan. Pahala dapat. Pahalanya dapat, tetap pahala dapat. Cuma dia wajib qadha. Qadha apa? Qadha puasa. Kalau masalah pahala dapat. Jangankan sih udah menjelang maghrib 1 menit gitu. Andai kan dia baru nih dia puasa, tahu-tahu di waktu setelah subuh dia keluar haid, tetap dapat pahala. Gitu. Udah dapat niatnya di malam hari. Udah dapat niatnya dan dia udah melakukan puasa walaupun 1 jam atau 2 jam. Kalau untuk pahala, don't worry, nggak usah pakai khawatir. Tetap pahalanya besar. Fi jami'il yaumi, di seluruh hari. Jadi wajib tuh puasa 1 hari. Kalau misalnya tuh kira-kira dari subuh sampai maghrib 15 jam, ya 15 jam dia puasa. Ada sebagian di Antartika puasanya cuma 22 jam. Allahu Akbar.
Malam cuma 2 jam. Bagaimana jemaah? Jadi 2 jam dia buka puasa, dia salat maghrib, kemudian ba'diyah, kemudian tarawih. Ya kan? Ngos-ngosan, belum makan. Lontong belum, pesor belum, kolak belum. Luar biasa. Tahu-tahu udah masuk isya, tarawih. Selesai tarawih, assalamualaikum, sahur. Habis sahur langsung maghrib, subuh pun. Masya Allah, 22 jam. Kita alhamdulillah. Berapa jam kita puasa di Indonesia? 12 jam. Enggak ada masalah, alhamdulillah. Pertengahan. Kira-kira jamaah mau puasa ala Antartika enggak? Sian banget, insyaallah. Sian kalau itu pengantin baru sama Taufik. Udah enggak usah belaga-belaga udah. Untuk itu 2 jam udah lepas jenazah. Boro-boro bikin nasi kebuli, udah enggak pakai nasi kebuli, enggak pakai asinan. Asinan legenda kayak enggak pakai, enggak ada waktunya udah. 2 jam. Ada waktunya enggak? Mau ngopi aja mau santai-santai enggak bisa 2 jam. Untuk kita alhamdulillah di Indonesia ini pertengahannya, alhamdulillah. Saya pernah di negeri Arab, kalau lagi panas itu puasanya masya Allah, harinya itu makin lama daripada itu malam. Akbar. Jadi siangnya itu lebih lama daripada malam. Kita alhamdulillah. Berapa jam kita puasa? 12 jam, alhamdulillah. Kan kita malam dan siang kan 24 jam. Jadi kita pertengahannya, alhamdulillah banget. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ighma, dan juga pingsan. Kalau misalnya ada orang pingsan 1 hari ya batal puasanya. Ya dia enggak puasa kalau gitu jadi. Dari subuh sampai maghrib dia pingsan, enggak puasa namanya. Andaikan tuh dia pingsan dari subuh sampai zuhur masih boleh. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari dia pingsan, tidak sah puasanya. Syukur itu artinya mabok, tapi mabok sengaja. Ada mabok karena tidak sengaja, dia nggak tahu ada air, tahu-tahu di situ adalah minuman keras. Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu bahwa itu adalah minuman keras. Itu kan mabok tidak sengaja. Kalau ada orang mabok sengaja, dia tahu bahwa itu adalah minuman keras, dia malah minum. 1 hari penuh dia mabok, nggak puasa namanya. Ya nggak puasa. Jadi itu ada mabok, ya ta'adda binafsi, ada la ya ta'adda binafsi. Ada yang sengaja, ada pula yang tidak sengaja. Di sini bukan karena orang yang mabok karena sengaja kemudian tidak dosa, ya dosa besar. Ini maksudnya hukum puasanya. Gitu. Kal akli wa syurbi wal jima'i, seperti makan, minum dan berjima dengan istri. Sengaja batal. Kira-kira ada nggak orang yang jima dengan istri di bulan suci Ramadan tidak sengaja? Ada nggak? Cuma saya nanya doang sih. Tapi kalau misalnya mungkin makan dan minum nggak sengaja mungkin. Tahu-tahu di awal Ramadan dia biasa jam 7 dia makan gandas turi, ngeteh dia nggak tahu. Nah di situ ada dua kelompok nih jamaah sekalian. Kalau dia udah ahli ngaji, ahli ibadah, ini orang soleh, di bulan suci Ramadan, tahu-tahu dia makan tahu sama cabenya, diemin aja dulu, belum selesai dia makan. Apalagi kalau misalnya yang dia makan cabenya doang. Sinis nggak tuh teman kita, dia udah makan cabe, giliran dia makan tahu dikasih tahu, inti Ramadan, waduh musibah. Jadi kita biarin aja. Kenapa? Kalau dia orang saleh, dia makan cabe, dia makan tahu, nambah lagi, ngeteh, kira-kira udah tahan, baru kita kasih tahu Ramadan. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngaji nggak pernah, salat nggak pernah berjamaah, tahu-tahu ngerokok,
Oh ya, pukul juga nggak ada masalah. Ya, dipukul juga nggak ada masalah. Lewat syariatul Islam. Kalau syariatul Islam dipergunakan atau dinasihati dengan tegas. Ramadan. Kenapa kita lihat nih orang nggak benar? Untuk di pasar sih awal-awal Ramadan, masya Allah. Ya di pasar, di jalanan awal-awal Ramadan, benar-benar kayak Ramadan, benar-benar kayak Ramadan. Tapi udah malam, udah hari sekarang 16-17 saya nggak tahu udah tuh. Musibah, na'udzubillah. Ini negara Islam jamaah sekalian. Negara Islam paling banyak di dunia, Indonesia namanya. Tapi Ramadannya coba lihat. Di Jakarta memalukan. Katanya mau membela Palestina dari serangan Yahudi dan sebagainya. Katanya mau membela negara Islam, tapi umat Islam yang ada di Indonesia asik betul dia rokok. Sambil dia motong-motong daging, katanya capek, namanya puasa capek. Sambil dia jualan kena matahari, yang namanya puasa capek. Sambil dia bawa bopong-bopong dan sebagainya, namanya puasa capek. Enggak ada yang puasa enggak capek. Tidur aja kebanyakan capek, betul gak jemaah? Permasalahan dia muslim enggak? Kalau tadi saya katakan di awal pengajian kita, perang Badar 300 kilo jalan kaki. Sama enggak kita yang 300 kilo jalan kaki? Dari sini 300 kilo kemana Pak Taufik? Oh, ke Tegal. Dari Jakarta ke Tegal Brebes itu 300 kiloan. Karena dari Jakarta ke Cirebon 200 kilo. Dari Jakarta ke Tegal Brebes 300 kilo jalan kaki. Jalan kaki, enggak ada sahabat yang batal puasa, enggak ada. Bawa perlengkapan perang jamaah sekalian. Boro-boro bawa air minum enggak. Puasa jamaah. Membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma sekedar dagang di pasar enggak ada apa-apanya. Kita capek jualan dan sebagainya enggak ada masalah. Kita andaikan pusing-pusing yang tidak membatalkan puasa enggak ada masalah. Terusin gitu. Jadi itu kita lihat kalau misalnya ada orang makan dan minum di bulan suci Ramadan, kalau dia orang soleh jangan langsung ditegur. Suci Ramadan, kalau dia orang soleh jangan langsung ditegur. Sudah makan, minum dan sebagainya baru ditegur. Tapi kalau misalnya ada orang munafik, nggak pernah ibadah, ngaji nggak pernah kelihatan, sholat Jumat nggak kelihatan juga, nanti bilang kita nih, ya udah tegur dah tuh, yang rokok, Ramadan, tegur, Ramadan, ini Ramadan, gitu. Mau dia marah, mau dia tidak, ini Ramadan, ya kasih tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, lewat orang kasih tahu, tolong nih di kampung ini banyak orang nggak puasa, kasih tahu. Gitu. Kecuali kalau kita ulama juga, jawara juga, orang kaya juga, sempurna deh kita. Kita nasihatin. Tapi kita jawara, dia baru bentak, belum dia bentak kita, dia udah jatuh duluan. Jawara, boleh. Ya, ulama-ulama kita tempo dulu kayak begitu. Gitu, dia nasihatin orang, baru cuma sekedar dia nasihatin tuh orang langsung tunduk. Gitu. Pentingnya ulama mempunyai keilmuan khusus. Gitu. Jangan sampai ulama dijatuhin orang jatuh. Jangan. Fidza kala wa syariba nasiyan, kalau misalnya dia makan minum lupa, fasomu sahih, puasanya sah. Wa inama at'amahu Allah wa saqa, berarti dia lagi dikasih makan oleh Allah dan lagi dikasih minum sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia orang saleh. Alhamdulillah. Kama qala As-Suhaimi fi Lubab at-Talibin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam As-Suhaimi dalam kitab Lubab at-Talibin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa Ramadan diwajibkan buat kalian, yaitu puasa Ramadan maksudnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan buat orang sebelum kalian. Jadi sebelum umatnya Rasulullah Muhammad ada puasa.
10 Muharram umat Nabi Allah Musa itu puasa wajib. Awal juga Rasulullah menentukan 10 Muharram wajib. Tapi setelah datang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang puasa 10 Muharram tidak jadi wajib, menjadi sunnah. Yang jadi wajib adalah puasa Ramadan. Awal Islam 10 Muharram wajib ngikutin puasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Hadis Sayyidina Abu Hurairah itu di antara sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis dengan banyak, itu di antaranya Sayyidina Abu Hurairah. Fi sahihain, dalam dua sahihain, artinya dua sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah. Setiap amal ibadah anak Adam, yaitu manusia, itu bakal dilipat gandakan pahalanya. Semuanya, kita ngaji, kita sedekah, kita baca Quran, kita zikir, bi'ashri amsalihah, dengan 10 kali lipat, ila 700 dhaifin, sampai 700. Allahu Akbar, ini karunia Allah nih. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan satu, balasannya sampai 700. Ada gak orang berniaga, dia niaga satu, dapatnya 700? Ada gak? Tidak ada. Dia niaga satu, dapat 10 aja jarang. Ini dia niaga kepada Allah, dia melakukan kebaikan satu, dilipat gandakan sampai 700. Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Berarti lipat gandanya lebih. Puasa itu enggak ketahuan, orang enggak tahu berapa kali lipat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Orang enggak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Makanya di sini dalam hadis qudsi Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, karena orang puasa memang betul karena aku. Iya, orang puasa kan betul-betul karena Allah. Ada orang ngaji mungkin biar kelihatan. Mungkin ada orang sholat kan kelihatan gerakannya. Orang sholat kelihatan gerakannya, orang sedekah kelihatan gerakannya, orang haji, umrah kan kelihatan gerakan. Ada gak orang yang puasa kelihatan gerakannya? Ada. Apakah gara-gara tuh mulutnya kering disebut puasa? Enggak juga. Enggak juga. Jadi tuh puasa enggak ada gerakan yang terlihat. Ibadah rahasia namanya tuh puasa. Makanya Allah berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Karena orang berpuasa betul karena aku, dan aku yang langsung melipat gandakannya. Jadi kalau misalnya kita puasa Ramadan betul ikhlas karena Allah, hanya Allah yang Maha mengetahui pahala yang Allah berikan kepada kita. Amin. Amin. Lillahi ta'ala, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dalam firman Allah, dalam hadis qudsi, seorang hamba dia tinggalkan makan dan syahwatnya karena aku. Dia enggak mau makan, dia enggak mau minum, dia enggak jima dengan istrinya kan karena aku, kata Allah. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ada kegembiraan dua. Yang pertama, bergembira ketika dia berbuka. Alhamdulillah. Udah jam 5:30 kita nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Doa terus di bulan suci Ramadan, doa tersebut. Mau tarawih, setelah tarawih, mau witir, sebelum witir, mau salat, sebelum salat, itu. Terus doa seperti itu. Mau sahur, mau berbuka, itu doa. Nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ada sebagian orang baca sebelum buka doa. Ya, padahal ini setiap waktu di Ramadan. Mau salat zuhur baca itu, mau ba'da zuhur baca itu lagi. Asar begitu juga.
terus rutin. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Doa diterima oleh Allah. Amin. Amin. Rutinin doa seperti itu. Setiap waktu di Ramadan, setiap waktu. Dan kemudian kegembiraan berikutnya buat orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, inda liqa Rabbi, ketika dia berjumpa dengan Allah. Nanti ketika mau meninggal dunia dia bahagia. Karena keberkahan puasa yang dijalankan, ikhlas karena Allah. Wala khalufu famis shaim, ada khalufu, ada khuluf. Ya. Kalau khuluf itu bau mulut. Bau mulut orang yang berpuasa. Kan kalau misalnya kita, ada orang berpuasa, baunya luar biasa. Makanya dalam mazhab yang lain, seperti mazhab Imam Malik, puasa masih tetap sunnah pakai siwak. Sampai asar. Boleh subuh pakai siwak, zuhur pakai siwak, sampai ba'dal asar. Dalam mazhab Imam Malik. Boleh kita amalkan. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau udah mulai berpuasa, kira-kira di waktu duha, lebih sedikit makruh untuk bersiwak. Gitu. Tapi ada mazhab yang lain menyatakan tetap sunnah bersiwak. Gitu. Tapi ingat, siwaknya jangan siwak yang basah. Kalau basah nanti kan masuk ke tenggorokan. Jadi siwak yang biasa saja, yang memang sudah terlihat kering. Gitu. Kalau misalnya kira-kira giginya disiwakin, ya untuk apa namanya? Untuk lidahnya menjaga, jangan sampai apa namanya bekas atau yang ada di siwak tersebut masuk ke tenggorokan. Jadi cuma sikat aja, giginya aja yang disiwak. Seperti itu. Kalau tidak, masya Allah orang puasa, astagfirullah. Apalagi orang puasa tidur mulu, baunya. Gitu, makanya ada dari Imam Madzhab yang menyatakan tetap walaupun puasa bersiwak. Sampai kapan? Sampai waktu setelah asar. Kan tuh bau mulut orang berpuasa kan bau banget. Tapi di sisi Allah, atyabu indallah, itu lebih wangi di sisi Allah. Tapi ingat, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah. Min rihil misik, daripada wanginya minyak kasturi. Ada yang pernah beli minyak kasturi, Habibie? Segini cuma 200 juta. 200 juta. Jangan kirang-kirang 200 doang. Tanah Abang juga banyak. 200. Ini 200 juta. Udah pernah coba? Siapa? Oh, jual rumah itu 200 juta. Minyak timun suri. Ini saya ngomong beneran kok menjadi minyak timun suri. Timun suri juga banyak tuh meletak. Ya lebih baik di Tanah Abang banyak banget. Minyak kasturi. Cuma 200 juta. Kenapa, kan? Itu andaikan satu dunia minyak kasturi semuanya. Keringatnya baginda Rasulullah Muhammad jauh lebih wangi daripada andaikan seluruh dunia dikasturikan. Kalau segini 200 juta, bagaimana satu dunia? Bisa dihitung berapa jumlahnya? Saya nggak bisa ngitung, Puyang. Ya segini 200 juta, kalau satu dunia timur, barat, utara, selatan dikasturin semuanya, tetap lebih wangi
keringatnya baginda Rasulullah Muhammad. Percaya nggak jemaah? Wajib percaya, nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh Islam. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Islam. Minimalnya tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun dia nggak sholat, bisa. Tapi disebut dengan muslim nggak? Muslim, nggak puasa. Ya muslim asi namanya. Muslim tapi dia berbuat maksiat. Tapi kalau misalnya ada orang nggak percaya sama Rasulullah, kafir, udah mutlak kafir. Enggak, Rasulullah naudzubillah min dzalik. Bahkan jelekin Rasulullah. Rasulullah bau, kafir langsung seketika itu. Murtad langsung. Ini zaman sekarang ini konyol betul. Ngaji-ngajinya dari mana nggak tahu, saya gurunya apa siapa, kitabnya apa, serem banget. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mainan ini. Ya, kalau misalnya ada orang bilang tuh dia bau, boleh, nggak menjadi kafir. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dong kita punya kekuatan jiwa Allah dan Rasulullah. Minimal seorang muslim Allah dan Rasulullah. Minimal. Gitu. Kalau enggak mau abadi di dalam api neraka, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia enggak puasa, ya paling masuk neraka. Ya, 1000 tahun misalnya. Misal 1000 tahun, ingat 1 menitnya di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Itu aja tuh. Saya sendiri takut. 1 menitnya di akhirat bagaikan 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu kedipnya di akhirat bagaikan 1000 tahun dunia. Dikongkel, di apa selama 1000 tahun. Tapi itu hitungan akhirat. Satu kedipnya bagaikan 1000 tahun dunia. Bisa dibayangkan nggak jemaah? Bagaimana kalau misalnya betul-betul di akhirat 1000 tahun dicongkel, dihancurin, diadab dan sebagainya? Dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, sengaja di siang hari Ramadan dia ngerokok, sengaja di bulan suci Ramadan dia makan Indomie. Jam 8, jam 9 udah terdengar suara alunan kopi. Tang-teng. Udah jam 11, jam 12 restoran buka setengah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal kan as-shaumu junnah, puasa itu benteng tuh. Kalau kita misal disantet orang, dia rajin puasa, benteng. Kita punya banyak masalah dengan puasa benteng, insya Allah sukses orang yang rajin puasa. Apalagi betul-betul dia Ramadan dengan ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wal qabul wa tamamir rasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله.